Makanku, makanan sehat siap saji masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Mesh News bersama saya Dina Amalia, langsung dari Studio 70 Jakarta. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas secara resmi mengukuhkan Majelis Masyayikh yang terdiri dari 9 orang pengasuh pondok pesantren. Prosesi pengukuhan tersebut digelar pada Kamis 30 Desember 2021 di Auditorium HM Rasjidi, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Gus Yakut menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh ini merupakan bentuk dari rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren. Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren mengamanatkan terbentuknya Majelis Masyayikh sebagai instrumen penting guna mewujudkan sistem penjaminan mutu pendidikan di ekosistem pondok pesantren. Lebih lanjut, pria yang juga menjadi Dewan Penggerak PPMS ini menjelaskan bahwa Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen yang keanggotaannya berasal dari Dewan Masyayikh. Mekanisme pemilihan majelis ini dilakukan oleh Ahlul Hali wal Aqdi yang berasal dari unsur pemerintah dan asosiasi pesantren berskala nasional. Gus Yakut menambahkan bahwa selaku Menteri Agama, dirinya berpandangan hasil ini merupakan wujud ikhtiar bersama dengan teriring harapan yang disematkan kepada anggota Majelis Masyayikh yang terpilih untuk dapat membawa pendidikan pesantren menjadi makin unggul dalam menjawab tantangan zaman. Dari 9 nama yang dikukuhkan, terdapat 2 anggota Dewan Pakar PPMS, yaitu Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozzin dan Nyai Hajah Badriah Fayumi yang menjadi bagian dari Majelis Masyayikh tersebut. Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozzin atau kerap disapa Gus Rozzin ini merupakan pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah. Gus Rozzin menempuh pendidikan di Monash University dan menguasai bidang fikih, usul fikih, serta manajemen pendidikan. Sementara itu, Nyai Hajah Badriah Fayumi merupakan pengasuh pondok pesantren Mahasina Darul Quran wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat. Nyai Badriah dikenal sebagai salah satu mufasir perempuan Indonesia, ahli keilmuan di bidang hadis dan pernah menempuh pendidikan formalnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Menteri Agama menetapkan anggota Majelis Masyayikh berjumlah ganjil, yaitu paling sedikit 9 orang dan paling banyak berjumlah 17 orang yang merepresentasikan rumpun ilmu agama Islam. Penetapan Majelis Masyayikh masa khidmat pertama tahun 2021-2026 ini merujuk pada keputusan Menteri Agama nomor 1154 tahun 2021. Berikut ini 9 nama yang dikukuhkan sebagai anggota Majelis Masyayikh, yaitu Kiai Haji Aziz Afandi, Kiai Haji Abdul Ghaffar Rozzin MED, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Khotib, Kiai Haji Faisal Ali, Nyai Hajah Badriah Fayumi MA, Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, Kiai Haji Jam'an Nur Khatib Mansur atau Ustadz Yusuf Mansur, Profesor Dr. Kiai Haji A'la Bashir, serta Dr. Haji Amrah Kasim LC.MA. Kementerian BUMN terus berupaya untuk mengembangkan industri halal Indonesia yang merajai pasar dunia melalui penguatan UMKM lokal. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertumbuhan ekonomi yang mulai stabil di masa pandemi COVID-19 menjadikan Indonesia sebagai negara ramah untuk mengembangkan usaha dan investasi industri halal. Menurut Erick, pandemi COVID-19 justru dapat menjadi momentum untuk memperluas pangsa pasar industri halal Indonesia sehingga dapat berimplikasi positif dan menjadi bagian dari upaya bersama untuk menyeimbangkan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data dari Kemendagri, jumlah penduduk tanah air saat ini tercatat sebanyak 272 juta jiwa dan 87% diantaranya adalah Muslim. Ini artinya Indonesia menjadi pasar yang sangat besar untuk industri halal. Terbukti dalam laporan The State of Global Islamic Economy 2020-2021, Indonesia berada di peringkat 4 dalam indikator ekonomi Islam global sekaligus pasar makanan halal terbesar dunia dengan nilai mencapai 144 miliar dolar. Dari data tersebut, Erick yang merupakan Ketua Umum MES ini menyatakan bahwa pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri halal untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Sejalan dengan itu, melalui Kementerian BUMN dan MES, ia mendorong pertumbuhan industri halal dengan memberdayakan UMKM.
Erik menegaskan, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia perlu didorong perannya di kancah internasional melalui penguatan dan optimalisasi potensi industri halal yang tercermin dari tingginya permintaan atas jasa dan produk halal. Menurutnya, tren gaya hidup halal saat ini telah menjadi fenomena global yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Indonesia. Untuk itu, Erick Thohir mengajak kepada seluruh stakeholder untuk memberikan dukungan terhadap UMKM. Salah satunya ialah mempermudah perizinan usaha bagi para pelaku UMKM dan mendirikan pusat penjualan produk halal atau Halal Hub. Saat ini, Halal Hub yang didirikan di rest area 72A Tol Jakarta Padalarang diproyeksikan Erick mampu menampung 1.000 pelaku usaha halal, mulai dari sektor kecil hingga menengah. Selain itu, pembangunan kawasan industri halal juga terus dilakukan. Di antaranya, Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten, Safe and Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, Jawa Timur, dan kawasan industri halal Bintan Inti Hanlauhub di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam rangka percepatan pencanangan kawasan kuliner halal di Kampung Kauman Solo, MES bekerja sama dengan Bank Indonesia Solo, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, serta pemangku kepentingan lainnya melaksanakan sejumlah program untuk menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat umum, khususnya Solo. Salah satunya melalui program sosialisasi dan edukasi melalui program Smart Syariah, hasil kerjasama MES dengan Radio Smart FM. Penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan kuliner halal. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris 3 Pengurus Pusat MES, Muhammad Bukhari Muslim. Menurutnya, UMKM menjadi sektor yang wajib mendapat perhatian khusus dari semua pihak, baik dari pemerintah, universitas, asosiasi, maupun pengusaha itu sendiri. Hal ini didasarkan atas peran UMKM yang mampu menyumbang lebih dari 50% dari PDB nasional dan terbukti mampu membuka lapangan pekerjaan. Bukhari menambahkan, masifnya UMKM akan meningkatkan daya saing antar pelaku usaha sehingga menciptakan iklim perekonomian dalam negeri yang kompetitif serta dapat menjadi pendorong dalam menguatkan potensi ekonomi lokal atau daerah terlebih di kondisi pandemi. Sementara terkait alasan pemilihan Kota Solo sebagai pilot project dari program kawasan kuliner halal, Kepala Perwakilan BI Solo Nugroho Joko Prastowo mengatakan bahwa Solo memiliki potensi pengembangan UMKM yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari berbagai produk kuliner yang khas dan kental dengan unsur kebudayaan. Bahkan dalam kacamata keislaman, pergerakan ekonomi syariah sendiri dimulai dari Solo dengan berdirinya Sarekat Dagang Islam. Lebih lanjut, Joko menuturkan apabila berhasil dan mampu mandiri, Kampung Kauman Solo akan menjadi percontohan bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kawasan yang serupa, sehingga syiar terkait kehalalan produk menjadi sebuah aktivitas yang masif. Joko mengaku optimis mengingat respon para pelaku UMKM dan komunitas di Kampung Kauman Solo sangat berkomitmen mengembangkan kawasan kuliner halal, karena sebelumnya keberadaan mereka telah terintegrasi dengan baik. Joko juga menegaskan pentingnya penguatan pemahaman dan kesadaran terkait produk halal dari masyarakat. Menurutnya, dalam menguatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait produk halal, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Dalam hal kawasan kuliner halal, komunitas dan para pelaku UMKM di Kampung Kauman Solo juga memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat umum terkait pentingnya produk halal. Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Solo bekerja sama dengan pengurus daerah MES Surakarta didukung oleh Bank Syariah Indonesia serta pihak terkait lainnya menyelenggarakan Festival Kuliner Halal Kampung Kauman pada Minggu 2 Januari 2022 di Dalem Cakra Kauman Solo. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari program pelatihan peningkatan capacity building untuk para pelaku UMKM serta menjadi bagian dari program pengembangan kawasan kuliner halal di Kampung Kauman Solo. Kepala Bank Indonesia Solo, Nugroho Joko Prastowo menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pencanangan Kampung Batik Kauman Solo sebagai kawasan kuliner halal. Pihaknya menilai inisiatif ini menjadi bagian dari sarana untuk menstimulasi kembali gairah UMKM kuliner di Solo yang sempat terpuruk akibat pandemi, mengingat kuliner menjadi sektor yang berkontribusi besar, yaitu 40% bagi pengembangan ekonomi kreatif di Solo. Oleh karena itu, Joko berharap program ini dapat mempopulerkan berbagai kuliner khas Solo sehingga berdampak bagi penguatan aktivitas ekonomi kreatif yang disumbang melalui berbagai kreasi produk kuliner halal. Senada dengan Joko, Ketua Umum MES Surakarta Ibrahim Fatwa Wijaya mengatakan bahwa pihaknya tengah mendorong gerakan kampanye makanan halal di Kauman Solo serta siap berkontribusi dalam membantu upaya sosialisasi dan pemasaran melalui e-commerce atau marketplace. Hal ini menurutnya sebagai ikhtiar bersama agar pelaku UMKM lokal dapat naik kelas sehingga dapat merambah pasar nasional dan menjadi eksportir produk kuliner halal dunia.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Kampung Kauman Solo, Gunawan Wibisono mengungkapkan bahwa pihaknya selama 3 bulan terakhir terus bergerak untuk ikut mengkampanyekan UMKM kuliner halal. Bersama Pemkot Surakarta, BI Solo, serta MES dan BSI, peningkatan kapasitas UMKM di Kampung Kauman Solo dapat didorong secara masif. Diketahui, Festival Kuliner Halal Kampung Kauman merupakan ajang kompetisi bagi pelaku usaha kuliner Kauman untuk menggali berbagai potensi kuliner khas dan tradisional. Diikuti oleh 213 pelaku UMKM kuliner, kompetisi ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu kategori masakan tradisional, kategori masakan kreasi, kategori kudapan tradisional, kategori kudapan kreasi, dan kategori minuman kreasi rempah. 5 menu terbaik dari setiap kategori akan mengikuti babak final yang akan dilaksanakan pada 8 Januari 2022 di Kampung Kauman Solo. Pemirsa, demikian Mesh News kali ini. Nantikan informasi Mesh News berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanku, makanan sehat siap saji masa kini.